Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah kitab ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah siang hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, Islam dihadirkan oleh Allah sebagai satu-satunya pembekalan hidup yang sebelumnya dijelaskan di dalam Injil, Taurat, dan wahyu yang Allah sampaikan kepada nabi-nabi. Itu penjelasan tentang Islam. Kemudian penjelasan Islam, pembekalan Islam terakhir yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga pembekalan ini mesti kita fahami. Kemudian kita berupaya memahamkan kepada orang-orang dekat yang kita cintai. Hadirin rahimakumullah, sebab nanti masa depan kita adalah masa depan yang tidak ada tolok ukur waktu, yaitu yang disebut yaumul akhir, hari akhir. Hadirin, nanti yang ditanya itu pembekalannya. Insya Allah tidak ada manusia tidak berbekal. Secara rasional perjalanan dunia saja kita butuh memahami mana yang mesti kita bawa, mana yang mesti tidak perlu kita bawa. Dan ini butuh pemahaman khusus. Sebab nanti masa depan kita di sana itu yang ditanya pembekalannya. Layak hitung apa enggak yang kita bawa. Seperti halnya yang kita bawa layak timbang apa enggak. Sehingga hadirin rahimakumullah, di dalam hidup ini kita mesti berhati-hati, waspada. Banyak alternatif pembekalan yang ditawarkan kepada kita. Inti pembekalannya yang penting kita senang, yang penting tidak susah, tapi hanya berkutat kepada duniawi ini saja. Padahal yang namanya dunia itu ditandai sesuatu yang tidak tetap. Bahagianya tidak permanen. Seperti halnya sengsaranya tidak permanen. Nah, kalau kita terombang-ambing oleh kondisi ini, pegangan kita itu ya itu, yang penting senang. Semua cara dipakai, semua teman
dijadikan rujukan. Satu contoh hadirin, memilih pasangan hidup ada standar pilihnya. Ya. Kenapa? Ini bukan istri dunia, bukan suami dunia, tapi misinya sampai pasangan hidup akhirat. Coba masuk surga itu kan tidak sendiri kita, dengan pasangan hidup kita. Ya. Di dalam surat At-Tur kan disebutkan walladzina amanu, orang-orang yang mempercayai standar pembekalan. Yang dipercayai itu kan seharusnya standar pembekalannya. Kalau adanya Allah sudah selesai. Ya. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, akan diikuti anak cucu mereka. Jadi ada reuni di sana itu. Ya. Dengan apa? Konsep dasar biimanihim, karena standar keyakinannya sama. Kalau tidak sama, jangan sampai dikubur di dunia saja sudah jalurnya beda. Makanya diajarkan apa? Pasangan hidup istri jenisnya. Wala tangkihul musyrikat hatta yu'minna. Jangan kau nikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka itu punya keimanan yang sama dengan kamu. Sebaliknya, wala tungkihul musyrikin, jangan kau nikahkan wali-wali, ya, orang-orang musyrik, lelaki musyrik dengan putri-putri kamu, hatta yu'minu, sampai mereka punya standar iman yang sama, bukan sekedar percaya. Itu padu pasangan hidup ya. Itu dikasih pemahaman pasangan hidup kamu, orang dekat kamu itu yang nanti bangkit bersama-sama. Jadi kontak-kontak yang terjadi itu bukan sekedar kontak biologis, hubungan kerja atau kontak kelamin, kawin, bukan itu. Tapi ini pesan-pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ayat qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu jaga. Kalau Allah memerintahkan menjaga, kan diturunkan sistem penjagaannya kan. Anfusakum, diri kamu. Ketika kita bicara diri, saya punya ingin, saya punya tidak ingin. Orang dekat kita bisa istri, bisa anak, bisa teman, ya, bisa kolega bisnis umpamanya, ya, punya keinginan. Kan tidak mungkin semua keinginan dikompromikan. Yang penting seneng kan tidak bisa. Ya Allah itu memiliki standar. Ketika kamu punya keinginan, ditunjukkan ini yang benar, ini yang salah, bukan di voting. Ini kesenangannya beragam, di voting mana yang paling dominan, bahaya itu nanti. Kalau umumnya di rumah, milih istri di voting, yang penting menang suara, kan bahaya ini ya. Makanya di dalam hidup ini tidak saja dikasih pemahaman untuk apa, kemudian siapa yang kau jadikan orang dekat, dan akan kemana bersama-sama ini. Nah, kalau tujuan kita hanya sekedar duniawi ini, itu ya, semua bekal akan kita pakai dan semua pembekalan akan kita pakai. Padahal nanti yang di sana itu akan ditimbang yang sesuai dengan standar timbang, dihitung yang sesuai dengan standar hitung. Makanya di dalam kitab Al-Hikam ini itu dirumuskan. Rumusan ini ya dari beberapa ayat Al-Quran yang dirangkum jadi kata hikmah. Maka disebut Al-Hikam, jamak dari hikmah. Supaya apa? Kita mudah untuk mengingat. Ya, mudah untuk apa? Menganalisa, memahami. Nah, meskipun ada orang mengatakan hikam ini agak rumit pemahamannya. Enggak. Kalau kita mendekati dengan kesabaran, kita baca Al-Quran, ini kan rumusan-rumusan saja. Banyak kata-kata hikmah yang dirumuskan oleh para alim untuk mempermudah kita mengenal Islam. Hadirin rahimakumullah. Saking pentingnya orang-orang dekat yang mengelilingi kita,
yang setiap saat harus memperkuat keimanan, bukan malah memperlemah, memahamkan makna hidup, bukan malah mengkaburkan makna hidup. Ini penting sekali. Sebab manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Sebab di dalam Al-Quran paling banyak itu saling ta'awanu, saling tolong menolong. Tolong menolong ini butuh pijakan, butuh pedoman. Itu ya. Kemudian apa? Hafidhu, saling menjaga. Tidak bisa sendiri kita ini. Gitu ya. Maka di dalam kitab Hikam itu ada kata hikmah yang singkat tapi padat maknanya. Bunyinya gini: la tashab man la yunhiruka haluhu wala yadulluka maqalu. Jangan kau berteman, jangan mengambil teman orang-orang yang kondisi kejiwaannya itu tidak membangkitkan semangat kamu untuk kebenaran. Banyak kan membangkitkan kesadaran untuk berhasil, semua cara dipakai. Membangkitkan kesadaran yang penting tidak gagal, semua cara dipakai. Itu sudah gagal itu kan. Itu ya. Sebab hidup ini menghamba. Sistem penghambaannya sudah diberikan. Sehingga apa? Kamu punya ingin, coba ukur keinginanmu, jangan orang dekat saja. Tidak boleh. Allah itu punya keinginan. Apa keinginan Allah? Allah punya larangan. Allah ingin, jangan ya. Allah punya perintah, Allah ingin, lakukan, jangan ditinggalkan. Banyak kan orang-orang kondisi kejiwaannya itu tidak membangkitkan semangat, tidak menjadi motivator, pengingat, penyadar. Malah apa? Dikasih kesadaran yang keluar dari kesadaran yang Allah bangun. Al-Quran kan penyadar. Wal Qur'ani dzidzikr, demi Quran yang penuh penyadar. Jangan-jangan kesadaran kita ini bukan dari Quran. Mana ya satu contoh ya? Ada orang kepingin celaka kan enggak kan? Enggak. Tapi yang perlu diwaspadai itu tidak celaka atau pembekalannya. Banyak orang mewaspadai jangan gagal. Berarti apa? Yang diwaspadai itu selamat, berhasil. Banyak itu, enggak usah diajari. Tapi yang harus diwaspadai itu pembekalan. Ya, bagaimana kamu tidak gagal, bagaimana kamu berhasil. Dikasih kesadaran, ada gagal jangka pendek, berhasil jangka pendek dunia, ada jangka menengah kubur, ada jangka panjang akhirat. Sekarang kan enggak dialihkan kesadaran kita, yang penting selamat tidak gagal. Yang namanya dunia itu ya gagal berhasil. Kadang kita disapa sedih, kata disapa senang, kebahagiaan itu biasa, enggak konstan. Maka bagaimana perubahan suasana ini? Hati, tujuan hidup kita, keinginan kita enggak berubah dengan perubahan suasana itu. Apa itu? Allah itu tujuan kita. Yuriduna wajha, tujuan kamu itu ridhonya, tujuan kamu itu masa depan akhirat, itu abadi itu ya. Maka la tashab, jangan kau berteman atau memilih teman man la yunhidhuka haluhu, yang kondisi kejiwaannya itu tidak membangkitkan kamu untuk mengenal Allah, tujuan Allah, masa depan akhirat. Berarti apa? Tidak bebas nilai. Tapi kalau seneng, yang penting seneng itu bebas perujukan, bebas nilai. Tapi kalau kita yang penting bener, bener ini tidak mungkin dibikin orang. Sebab kalau kebenaran itu dibikin orang pasti beragam rujukannya. Makanya di voting, mana yang menang itu harus dijadikan panutan, mana yang kalah dinistakan. Ini bahaya semacam ini. Ini yang paling banyak ya, kita lupa pembekalannya, ingat bahaya, ingat selamat, tapi pembekalannya tidak pernah diperhatikan. Yang nomor 2, wala yadulluka maqalu, jangan kau berteman atau kamu harus selektif memilih teman. Jangan memilih teman orang-orang yang kata-katanya itu
ya, tidak membimbing kamu. Coba pelatihan sukses, apa ada yang diambil dari Quran? Sukses itu berapa hektar tanah, berapa SHM yang kita miliki, berapa unit rumah, kalau pengusaha itu berapa depositonya, ya, berapa pabriknya, kan gitu kan. Hari ini hadirin, banyak yang kita kumpulkan itu sekedar berbekal untuk masa depan dunia, tapi ilmu pembekalannya tidak pernah difahamkan. Hadirin, maka di dalam surah Al-Furqan, surah Al-Furqan itu surat nomor 25 urutannya surat. Masih di rumah bisa dibuka. Ini penting sekali. Pembekalan ini penting. Sebab nanti di akhirat itu ada orang yang bekalnya tidak ditimbang. Ya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku beritakan kepadamu orang-orang yang paling rugi kegiatan dunianya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, ya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia itu semuanya tidak tepat sasaran. Dhalla itu sesat, tidak sampai pada sasaran. Ya, sasarannya hanya dunia ini saja. Tapi masa depan akhirat itu hanya disediai sisa-sisa. Apa bisa semacam itu? Sisa-sisa waktu, sisa-sisa kekayaan, kemampuan kita, tidak all out. Siapa itu? Orang-orang yang tidak tepat sasaran. Kenapa? Pemahamannya keliru. Ya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Itu di dalam surat 18 kalau salah. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Nanti di akhirat tidak diadakan proses penimbangan. Kenapa? Tidak layak timbang. Tidak dihitung. Kenapa ditimbang? Tidak berbobot. Kenapa dihitung? Tidak layak hitung. Berarti ada yang singkat, waktu dunia ini singkat, tapi ditimbang berat itu. Jangan sampai dunia yang singkat ini tidak memenuhi standar timbang. Maka dalam pandangan Islam dunia ini, ya, berharga seharga akhirat. Nah, makanya nanti di sana itu ada orang-orang yang tidak tepat sasaran karena pemahaman pembekalannya hanya duniawi, dari oleh untuk dunia ini saja. Sehingga kalkulasinya berapa aset tanah yang kita miliki, SHM-nya, berapa unit rumah, berapa pendapatan per kapitanya, ya, berapa depositonya untuk masa depan dunia ini saja. Hadirin rahimakumullah, maka di situ disebutkan ayat 27, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'adhdhu dhalimu ala yadayhi. Ingat yauma, kenapa bukan yaumu yaumin? Itu warning, peringatan. Ingat hari, jangan lupa, waspadai hari itu. Kan dia terlena, ya. Yang kita waspadai itu saat pensiun, itu saja kan. Ya. Tapi bagaimana? Orang mukmin itu tidak pensiun, ya. La rohata li mu'min illa inda liqa'i rabbi. Tidak ada istirahat bagi mukmin, ya, sampai dia ketemu Allah. Bersua dengan Allah baru istirahat kita. Tidak ada pensiun kita ini. Apa? Hidup ini untuk menjadi hamba, melaksanakan tugas-tugas penghambaan Allah. Yauma, waspadai hari itu. Ya'adhdhu dhalimu ala yadayhi. Orang-orang zalim itu menggigit jari. Masing-masing dia, bukan rombongan ini, masing-masing. Itu ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan ma minkum min ahadin illa walahu nadam. Tidak seorang pun kecuali mengalami penyesalan ini. Bagaimana yang baik-baik, orang-orang yang benar, sasarannya tepat, dia menyesal, kenapa tidak saya tambah ketaatan saya. Adapun yang paling zalim, orang yang menentang Allah, kenapa saya tidak berhenti dari penentangan ini? Jangan sampai mati kesadaran itu timbul seperti Fir'aun, ya, ditolak Islamnya. Itu ditolak.
wa ana minal muslimin, hari ini saya termasuk muslim. Ditolak. Waktunya sudah, tenggatnya sudah habis, limit waktunya sudah habis. Ya. Apa penyesalannya ini? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabilan. Ya, andaikan saya, jangan berandai-andai di sana. Nanti ada berandai-andai itu ya. Andaikan dulu saya mengambil jalan, meniti jalan, menjalani jalan beserta pimpinan kami Rasulullah Muhammad SAW. Nanti ditanya, ini sesuai dengan pembekalannya apa enggak? Sesuai dengan standar contoh teladan apa enggak? Itu nanti ditanya. Syahadat kita harus dua itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu standarisasinya, konsepnya dari Allah, pembimbingnya itu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata, celaka. Kalau tadi berandai-andai, kali di dunia insya Allah masih ada review ulang. Tapi nanti di akhirat gimana? Ya wailata, celaka saya ini. Ya. Laitani, andaikan saya dulu lam attakhid fulanan khalila, tidak menjadikan si A, si B, si C sampai si Z itu orang dekat saya, teman dekat saya, teladan saya. Oh, jangan keliru. Jangan kita punya idola. Yang idola itu tidak resmi, bisa berubah-ubah. Tapi Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa berubah. Standarisasinya itu. Saya bertanya, kita punya bapak negara, bapak bangsa, bapak ideologis, atau bapak agama? Saya tanya, pertanyaan kubur nanti ya. Orang punya presiden nanti dikubur tidak ditanya. Presidennya saja 2 periode sudah selesai. Bapak kita siapa? Presiden nanti ditanya, man abuka, siapa bapakmu yang kamu bisa punya anutan, alur, nganut itu ada. Ibrahim abi. Ibrahim itu bapak saya. Masya Allah, jadi jalur Ibrahim. Kenapa? Kita ini dari jalur Muhammad Rasulullah SAW, dari Ismail, dari Ibrahim. Ini saja tidak pernah dikasih pemahaman. Nanti keliru jawabannya. Yang penganut komunis mengatakan Karl Marx itu bapak saya. Ditolak nanti. Ditolak itu. Tidak sesuai dengan standar pembekalannya. Siapa bapak kita? Ibrahimu abi. Ibrahim itu bapak agama saya. Wah, ini kan pembekalan. Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Panutanmu siapa? Muhammadun nabi. Muhammad itu nabi saya, rasul, utusan engkau ya Allah. Nah, orang-orang yang tidak pernah mendekati, meneladani, berupaya memahami pembekalan dari Nabi, itu tidak bisa jawab man hadzal rasul. Ini lelaki siapa ini? Ditunjukkan gambarnya ini. Qalan nas rasul wa qultu rasul. Orang-orang mengatakan itu Rasulullah, saya manut itu Rasulullah, enggak ditolak. Harus difahami konsep dasar siapa bapakmu, siapa panutanmu di dalam kehidupan ini. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani ani dzikri. Duhai, celaka saya, andaikan saya tidak menjadikan orang dekat saya itu si A, si B, sampai si Z terlalu banyak. Itu ya. Laqad adallani ani dzikri, dia sudah menyesatkan saya dari peringatan pembekalan ini. Mata yang perlu kita waspadai itu pembekalannya. Jangan yang penting berbekal. Tidak ada orang tidak berbekal. Seluruh agama mengajarkan berbekal. Tapi pembekalannya benar apa enggak? Kita umpamanya ke tengah laut, nyewa perahu 500.000, tengah laut bawa pancing. Ternyata bawa kailnya cuma 1. Di sana pedot. Ya. Tali senarnya hanya 1 meter, masa kembali ke pantai lagi, rugi lah. Tidak bisa kembali kita. Nanti ada gerbang akhirat. Apa gerbang akhirat? Yaitu kubur. Kalau gerbang ini sulit, pintu selanjutnya jauh lebih sulit. Hadirin rahimakumullah, maka teman itu menyesatkan saya dari pembekalan Al-Quran. Ya. Laqad adallani ani dzikri ba'da idz ja'ani. Setelah Quran datang kepada saya
Saya bertanya, kita puas enggak tidur hanya 1 jam? Enggak puas kan? Coba kalau ngaji setengah jam itu aja kepingin selesai terus ya. Contohnya duduk di masjid ini. Loh kenapa kok tidak banyak peminat? Karena mahal. Karena daya tariknya itu ruh, bukan daya tarik kesenangan. Ada konser musisi dari Inggris terkenal di Istana Bung Karno sana. Ya, itu konsernya kurang 1 bulan tiketnya sudah habis. Padahal yang paling murah itu paling 250.000 ya. Belum yang tribun utama ya. Padahal gimana? Ya, kebahagiaan ruh itu diturunkan orang-orang yang mentelaah konsep pemahaman ini di masjid Allah. Tidaklah kumpul satu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah yang di sana ditelaat darosat kita bahu, ditelaah kitab Al-Qur'an. Apa jaminannya? Illa hafathumul malaikat. Dikerumuni malaikat. Berarti apa? Kalau ada orang enggan kumpul di masjid, bukan orangnya tidak mau, masjidnya tidak mau, Al-Qur'annya tidak mau. Kenapa? Malaikat itu tidak mau kumpul dengan orang-orang yang pemahamannya kotor, masa depannya tidak benar. Ini harus kita balik itu. Kalau ada orang tidak mau ke masjid, bukan orangnya tidak mau, masjidnya itu punya daya tolak. Kenapa? Malaikat itu tidak mau berkerumun dengan sembarang orang. Nabi kan mengatakan malaikat itu seperti manusia. Kalau kita bau saja tidak mau. Padahal orang maksiat itu berbau dalam pandangan malaikat. Jadi khafat-humul malaikat. Wa ghasyiyat umur rahmah, dinaungi rahmat. Ini pembekalan ini. Dinaungi rahmat, coba diliputi kasih sayangnya Allah. Wa nazalat alaihi musakinah, turun tenang. Padahal unsur kebahagiaan yang paling harus dipenuhi itu tenang hidup ini. Jangan resah. Kalau yang kita ambil ini tidak memakai standar pembekalan Islam, pasti menggunakannya salah. Dan itu timbul keresahan di dalam batin. Hari ini loh, yang perang itu siapa? Negara kaya itu. Coba orang yang hidup harus lewat menumpahkan darah orang. Durjana pada itu durjana sekali. Ibaratnya jual senjata harus menciptakan letupan-letupan perang. Orang paling durjana enggak? Hidup harus membunuh yang lainnya. Tangannya berlumuran darah kemanusiaan. Padahal mereka yang menawarkan konsep perdamaian. Tapi mereka enggak punya itu, gagal semuanya. Yang mengamankan dunia menimbulkan peperangan. Gimana ya? Yang mengusung konsep keadilan enggak punya keadilan itu gimana? Hadirin rahimakumullah, ini pembekalan. Makanya mari kita pandai-pandai mencari teman, tidak saja mencari mohon. Itu ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja takut kan ngambil mantu. Jangankan ngambil mantu. Itu ya, ngambil menjadi orang jadi istri. Itu ya, pele-pele kok. Apalagi ini perjalanan menuju masa depan yang di sana sudah dunia ditiadakan nantinya. Maka laqad adallani ani dzikri ba'da idz ja'ani. Dia menyesatkan dari saya dari perhatian kepada pembekalan Al-Qur'an. Ba'da idz ja'ani, setelah Quran datang kepada saya. Siapa itu? Umat Islam. Makanya hadirin rahimakumullah, Rasulullah itu menegaskan. Sekarang kan orang mencari kebahagiaan. Konsep-konsep yang ditawarkan oleh sesama manusia itu menciptakan kegelapan. Buktinya apa? Konseptor perdamaian itu yang memicu perang. Konseptor keadilan itu yang tidak bisa adil. Terbukti dunia hari ini. Maka hadirin rahimakumullah, kita mohon kepada Allah. Itu ya, termasuk di dalam setiap sholat ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang sesat, bukan orang-orang yang dimurkai. Jangan sampai saya di kalangan mereka. Itu setiap sholat. Tapi saya minta ya Allah, siratal ladzina an'am. Alladzina itu orang, yaitu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat kehidupan. Ya. Jangan orang-orang yang tersesat dari tujuan sasaran masa depan akhirat, perhatian Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, la tashab man la yunhiduka haluhu. Jangan kau berteman, ya, artinya waspadai, jangan semua teman. Orang-orang yang kondisi kejiwaannya
itu tidak membangkitkan kamu untuk mengenal masa depan akhirat, tujuan Allah, mengenal pembekalan Islam akhir zaman, Al-Quran, teladannya, pembimbingnya Rasulullah Muhammad SAW. Wala yadulluka maqalu, jangan kau berteman orang-orang yang tutur kata, apalagi sepak terjangnya, itu tidak membimbing kamu untuk tujuan Allah, masa depan akhirat, jalan Al-Quran. Hadirin, kemerdekaan jangan sampai ini diambil orang itu ya yang tidak punya konsep kemerdekaan. Jangan sampai kebebasan ini diterangkan orang-orang yang tidak punya konsep kebebasan yang sebenarnya. Selagi manusia ini tujuannya hidup di dunia, itu sesat dari masa depan akhirat, masa depan tujuan Allah, cara pembekalan Al-Quran. Maka kebutuhan kita kepada pembekalan Al-Quran seperti nafas kita ya, setiap saat gitu ya. Sehingga ada beberapa orang sahabat datang kepada istri Rasulullah Muhammad SAW. Ya ummal mu'minin akhbirni an khuluqi Rasulillah. Sekarang ini kan ada kurikulum merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari ikatan agama apa? Malah penjajahan itu. Ketika ditanya, ya ummal mu'minin, wahai ibu kami, istri Rasulullah kan ibu kita. Ya, akhbirni an khuluqi Rasulillah, beritakan kepada saya, beritahukan kami ini, ya, tentang akhlak perilaku Nabi. Konsep-konsep yang ditawarkan Nabi, yang dijelaskan Nabi, itu dari Allah. Tentang akhlak Rasulullah, karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu ya Al-Quran. Perilaku Nabi, tutur kata Nabi, sepak terjang Nabi itu Al-Quran. Bagaimana saya mengaku umatnya, sementara yang ditinggalkan Nabi saya tidak mengenal. Jangan sampai kita disesatkan dari pembekalan Al-Quran. Taraktu fikum lailuha kanaharuha, taraktu fikum alal bayda. Kutinggalkan kamu sesuatu yang terang, saking terangnya malamnya itu seperti siang. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hikmah singkat dalam kitab Al-Hikam itu menjadi sebuah goresan kesadaran di dalam diri kita. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.